Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mereaksi Ade Armando ya. Judulnya Ade Armando, 3 gadis Garut melawan penindasan atas nama agama. Logika Ade Armando. Saya tertarik karena ada kata Garut di situ, kampung istri saya. Yang kedua, saya tertarik dengan melawan penindasan atas nama agama. Kita cek ya, isinya apa ya. Nggak semua, ini sudah saya lihat sebagian nih. Kita klik ya. Salah satunya adalah God allow me please to play music. Terjemahannya adalah Tuhan izinkan saya untuk bermain musik. Dalam lagu itu mereka bilang, saya bukan penjahat, saya bukan musuh. Saya hanya ingin bernyanyi untuk mengungkapkan perasaan dalam jiwa saya. Ya Tuhan, izinkan saya untuk bermain musik. Itu dia menerjemahkan lirik dari VOP yang personelnya 3 orang yang sudah berkeliling Eropa itu ya. Lagu ini jelas merupakan perlawanan terhadap mereka yang sering mengharam-haramkan musik. Ada pula lagu School Revolution. Jadi soal mengharamkan musik itu terlalu didramatisir. Nggak ada yang mengharamkan musik, sebagian dia, tapi kan itu dalam kalangan apa, itu kan persoalan yang menyangkut istilahnya khilafiyah, ada beda pendapat biasa aja ya. Dia mencoba, Ade Armando itu mencoba berpihak kepada grup metal dari Garut itu untuk meneguhkan argumentasinya yang sebenarnya mudah dibantah. Yang berlirik campuran bahasa Inggris dan Indonesia. Sebagian liriknya berbunyi begini. Di balik tembok isi kepala seakan digembok. Selaksa dogma ditimba hingga bongkok. Bila teriak merdeka bersiaplah ditabok. Di sana dijuluki penjara paling indah, tapi tak berikan bukti apa-apa, hanya seabruk aturan yang tak pernah diterapkan, menyisakan sejarah yang telah terlupakan. Nah, kita lihat apa respon dari lirik VOB itu, Voice of Baceprot. Bahasa Sunda itu ya. Jadi suara dari orang-orang yang bawel kira-kira. Anak madrasah sanawiyah itu yang 3 orang tadi yang pakai hijab itu ya. Dan kemudian mereka didorong oleh Abah Ezra, guru konsulnya BP, bimbingan penyuluhan itu, untuk bikin grup band, karena mereka suka berkonsultasi dengan BP sebagai anak yang di atas rata-rata ya, berpikir sedikit beda lah gitu. Protes terhadap sekolah ini mereka ciptakan saat mereka masih menjadi siswi. Wajar sajalah kalau mereka kemudian harus berhadapan dengan para guru yang menganggap mereka kurang ajar. Atau ada pula lagu terbarunya, Not Public Property. Sebagian liriknya setelah diterjemah. Jadi saya ngelihat dari tadi di mana bahwa mereka itu melakukan apa? 3 gadis Garut melawan penindasan atas nama agama itu nggak dapat, saya belum dapat poinnya sampai menit keberapa ini? Sampai menit ke-5 ya. Bahkan akan berbunyi begini. Tubuh kami bukan milik publik, tak ada tempat bagi pikiran kotor. Tubuh kami bukan milik publik, tak ada tempat bagi pikiran seksis. Setiap orang berhak atas hidup yang aman. Tapi kenapa banyak orang mengabaikannya? Mereka terus bicara soal cara berpakaian yang pantas. Kita dipaksa patuh pada aturan-aturan tak tertulis. Kami telah disuruh berbuat yang dianggap mereka baik. Ini sebenarnya nggak ada yang istimewa dari segi semangat berekspresi ya lewat musik. Anak-anak belasan tahun atau anak-anak remaja, baik remaja awal maupun remaja akhir. Remaja awal itu 14 sampai 21, remaja akhir itu 21 sampai 27. Itu semangatnya selalu melakukan pemberontakan ya, terhadap kemapanan terhadap status quo. Nah, 3 gadis Garut ini tampaknya dia melakukan perlawanan atau melakukan ekspresi-ekspresi yang different, yang berbeda dengan mainstream, dan itu biasa, itu gejala universal itu. Semua remaja begitu ya. Semacam ada, sehingga mereka dijuluki oleh orang tua sebagai mulai umur 14 terutama sebagai kenakalan remaja ya. Apa istilah bahasa Inggrisnya, delinquency
apa sih itu nakal remaja, karena memang mereka dianggap nakal dalam tanda petik karena memang mencoba untuk menggoyang norma-norma yang sudah mapan, dan mereka itu mendapati kemapanan itu tidak sesuai dengan semangat yang bergelora, atau dalam istilah Jerman itu sebagai Sturm und Drang. Mereka dalam satu berada dalam satu seperti biduk kecil di lautan yang besar yang terombang-ambing dan diserbu oleh badai. Itulah dunia remaja, dan itulah yang diwakili oleh VOP ya, Voice of Baca Pro tadi dari Garut itu. Ya. Jadi Ade Armando tampaknya dia heran kenapa orang dari Madrasah Tsanawiyah itu bisa berkarya level dunia, dan itu nggak ada kaitannya dengan upaya untuk melawan penindasan atas nama agama, di mana mereka itu menindas itu atau menyuarakan perlawanan terhadap penindasan atas nama agama. Itu cuman karang-karangan dari Ade Armando aja sebenarnya, supaya dia merasa dia sebagai seorang hero, sebagai pembela kaum milenial, khususnya anak-anak Garut, 3 gadis Garut yang berhijab tadi. Dan mereka patuh terhadap nilai-nilai Islam kan? Ini jelas merupakan perlawanan atas intervensi publik mengatur-atur cara berpakaian perempuan. Uniknya perlawanan ini datang dari VOB. Di mana perlawanannya? Mereka berhijab, tidak melepaskan hijab. Ada teman saya dulu dari satu madrasah di kampung. Setelah masuk UIN, setelah jadi mahasiswa malah, dia melepaskan hijab. Akhirnya sekarang justru keluarganya berantakan ya. Suaminya juga akhirnya menceraikan dia. Karena dia terlalu keluar dari pakem-pakem yang standar, dari norma-norma Islam yang dulu dia usung dari desanya. Justru dia melawan atau menerobos batas-batas yang terlalu bebas ya, sehingga kebebasan yang dia ciptakan sendiri karena kaget dengan dunia kampus yang berbeda, sehingga kebebasan itu memakan dirinya sendiri. Kata Muhammad Hatta ya, kalau kebebasan itu tidak dipergunakan ya, dengan tanggung jawab, maka kebebasan itu akan memotong lehermu. Yang adalah 3 perempuan berhijab. Jadi bisa dilihat, VOB bukan cuma bermain musik. Mereka juga membawa pesan-pesan sosial mewakili generasinya. Dalam tur Eropa, mereka juga membawa kampanye perdamaian. Mereka misalnya mengingatkan masyarakat Eropa bahwa jilbab yang mereka kenakan adalah tanda perdamaian, cinta, dan keindahan. Terus masalahnya di mana? Judul video ini loh, 3 gadis melawan penindasan atas nama agama, itu di mana poinnya? Itu nggak saya dapat ya. VOB memang luar biasa. Keluarga mereka tentu kini bangga dengan mereka. Sekolah mereka tentu kini bangga dengan mereka. VOB adalah duta kemajuan anak muda Indonesia. Selamat tahun baru. Semoga Indonesia semakin maju, bahagia, dan sejahtera. Ayo gunakan akal sehat.